وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Syukur alhamdulillah kembali diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita untuk membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Semoga memberikan semangat kepada kita untuk selalu membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup kita di hari-hari berikutnya. Dan semoga inspirasi ini kita sebarkan dan tebarkan kepada seluruh keluarga kita, putra-putri, anak cucu, dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar mampu membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Dan kita ingat, pilihan terbaik yang tak ada pilihan lain yang lebih baik adalah melaksanakan salat fardu secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat dan salam kita sampaikan, kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita apa pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup ini. Bapak, ibu-ibu, para orang tua saya, guru-guru saya yang saya hormati, dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini sambil berharap mendapatkan curahan rahmat dari Allah, mendapatkan ridha-Nya melalui salah satu cabang jihad tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Mari kita ikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai sambil mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas 5 sifat-sifat Allah yang termasuk dalam kelompok salbiyah. Salbiyah artinya meniadakan. Maksud dari meniadakan ini sudah kita bahas yang lalu adalah bahwa sifat-sifat yang 5 ini tidak ada pada selain Allah. Bukan hanya tidak ada, tetapi juga tidak mungkin ada pada selain Allah, dan juga tidak terdapat sedikit pun unsur kemiripan dan kesamaan sifat-sifat tersebut pada selain Allah. Itulah al-qidam, sedia Allah Ta'ala, al-baqa, kekal Allah Ta'ala, al-mukhalafatu lil hawadis, berbeda Allah Ta'ala dengan ciptaan, al-qiyamu binafsi atau bin nafsi, berdiri sendiri Allah Ta'ala, al-wahdaniyah, esa Allah Ta'ala. 5 sifat ini tidak ada sedikit pun terdapat pada selain Allah. Itu makna yang pertama. Makna salbiyah yang kedua adalah bahwa di dalam sifat-sifat ini terkandung makna ketiadaan. Apa maksud makna ketiadaan? Al-qidam yang bermakna, yang kita berikan arti sedia, itu di dalam ungkapan al-qidam terdapat makna ketiadaan, tiada berawal. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran disebutkan huwal awwal. Maksud al-awwal di sini adalah tidak ada waktu perantara, tidak ada kekosongan waktu sebelum adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang vakum, selalu ada Allah tanpa sejak. Cuma bahasa kita nggak sampai di situ. Bahasa kita bisa dikatakan sejak kapanpun tidak pernah tanpa keberadaan Allah. Itulah makna al-qidam. Kalau begitu al-qidam adalah tidak
berpengawalan, tidak berpendahuluan. Sesuatu yang ada pengawalan atau ada pendahuluan tentu didahului oleh kevakuman. Tadi 10 menit yang lalu tidak ada pengajian ini. Pengajian dimulai 4 menit yang lalu. Sebelum 4 menit yang lalu itu ada kekosongan, ada kevakuman di meja ini. Begitu kita mulai, maka ada permulaan. Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh kevakuman, tidak didahului oleh keadaan kosong yang tanpa keberadaan Allah. Allah selalu ada. Allah sedia ada sejak kapanpun. Makna Al-Qidam seperti itu. Maka di dalam Al-Qidam itu terdapat pengertian ketiadaan, tiada kevakuman, tiada pendahuluan, tiada pengawalan, melainkan segala sesuatu berawal dari Allah. Al-awwalu diberikan tafsiran oleh menurut ingat ulama tafsir Al-awwalu diberikan penafsiran kausal prima, bukan hanya berawal, tetapi darinya lah segala sesuatu berawal. Karena keberadaan dirinya, karena keawalan ada diri Allah, maka ada serentetan yang lain. Ada alam semesta, ada manusia, ada dan seterusnya. Kenapa? Karena ada al-awwalu itu. Jadi al-awwalu bukan hanya bermakna yang pertama dari segi waktu, tetapi yang lebih penting adalah bermakna darinya segala sesuatu berasal. Makanya dialah, maksudnya Allah lah sumber dari segala keberadaan yang lain. Al-Qidam dengan Al-Awwalu sering diberikan penjelasan yang beriringan. Tetapi kali ini kita membahas makna Al-Qidam sebagai salah satu sifat dan kelompok salbiyah yang bermakna mengandung ketiadaan. Kita lanjutkan terus. Al-Baqa artinya kekal. Di mana makna ketiadaan di sini? Tiada berakhiran. Sama seperti qidam tadi, tidak ada kevakuman sebelum atau tidak ada kevakuman sebelum adanya Allah, maka al-baqa juga tidak ada kevakuman setelah adanya Allah. Allah tidak pernah berakhir, sehingga tidak akan pernah ada kekosongan yang di dalamnya tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna al-baqa. Tiada di sini adalah tiada berakhiran. Tiada berujung, tiada akhir. Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Itulah wal akhir. Penjelasan-penjelasan lain itu sama dengan atau mirip dengan penjelasan Al-Qidam. Cuma Al-Qidam merunut ke belakang, sedangkan Al-Baqa itu memfokuskan ke depan, ke masa depan. Al-Qidam ke masa lalu, sedangkan Al-Baqa ke masa depan. Manusia ada masa lalu sejak lahir dan ada masa depan sampai mati, selesai sampai di situ. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qidam tiada berawal dan Al-Baqa tiada berakhir. Kemudian al-mukhalafatu lil hawadits, Allah berbeda dengan sesuatu yang lain. Di sini terdapat makna ketiadaan. Apa ketiadaannya? Tiada sama, tiada mirip, tiada serupa dengan apapun. Sebelum ini pernah kita sampaikan dulu, mungkin pertemuan pertama atau kedua, bahwa
ketiadaan kemiripan antara Allah dengan sesuatu yang lain, baik secara menyeluruh, dalam istilah kita ini disebut kulliyah, maupun secara parsial atau juz'iyah, secara bagian-bagian. Secara keseluruhan Allah tak sama dengan makhluknya, dan secara bagian-bagian Allah juga tak sama dengan makhluknya. Saya ambil contoh, saya dengan Ustaz Khalis secara keseluruhan tak sama, mudah dibedakan. Begitu saya datang Ustaz Samsul, begitu beliau datang Ustaz Khalis, secara keseluruhan. Tetapi secara bagian-bagian antara satu manusia dengan manusia lain banyak sekali kesamaan. Sama-sama manusia, sama-sama pelupa, sama-sama penyedih, merasa sedih, sama-sama merasa senang, sama-sama merasa bahagia. Itu minati kopi, sama-sama pesan kopi baik. Secara dunia, Pak Victor, jadi secara dunia itu banyak sekali kesamaan antara kita. Makanya nggak ada istilah Bapak Ibu jangan samakan diriku dengan yang lain. Iya, secara menyeluruh memang nggak sama, tetapi secara bagian-bagian ada saja kesamaan-kesamaan. Demikian juga di dalam tubuhnya banyak sekali yang sama-sama ada jantung, sama-sama ada hati. Maka jangan pernah bertanya, apa engkau masih punya hati? Jangan bertanya. Memang semua ada hati ya. Jangan ditanya, memang ada semua. Cuma apakah hatimu digunakan? Gitu. Makanya kayak tanya, ada otak nggak? Ada, masih ada. Cuma pertanyaannya, apakah otak? Jadi ada kejadian di daerah kami di sana. Ada anak bandel betul, knalpot kendaraannya dibikin keras suaranya. Bulan Ramadan, urut dengan terawih, wadahnya komplit, bum bum bum, habis video urut. Terkejut orang gara-gara knalpotnya dibesar-besarin. Apa kata jamaah itu waktu itu? Saya salah tahu di Musa biar udahan. Saya bilang ada apa? Ada. Jadi karena marah itu ya, karena marah. Jadi banyak sekali antara satu manusia dengan manusia lain itu memiliki kesamaan, apalagi kemiripan. Banyak sekali yang mirip. Bapak Ibu, kembali kepada al-mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan yang lain. Ini melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, baik pada zat maupun seluruh sifat-sifatnya. Bahwa nanti kita akan ketahui Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Pengasih dan penyayangnya Allah itu sangat-sangat berbeda dengan pengasih dan penyayangnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga ada iqabnya, ada balasan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang iqabnya juga sangat berbeda dengan iqab yang bisa dibuat oleh makhluknya. Itulah al-mukhalafatu lil hawadis, mengandung pengertian ketiadaan, bahwa Allah tak sama dan tak mirip dengan apapun, siapapun, kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, al-qiyam bin nafsi, Allah berdiri sendiri. Di mananya ketiadaan di sini? Allah yang maha berdiri sendiri itu adalah Allah yang tiada membutuhkan kepada apapun untuk berdirinya. Al-qiyam maknanya bukan hanya berdiri untuk tegak, tetapi juga berdiri untuk melaksanakan urusan-urusannya, melaksanakan apa yang hendak ia laksanakan, mewujudkan kehendak-kehendaknya. Allah al-qiyam bin nafsi, betul-betul atas kehendak sendiri, kemauan sendiri,
mewujudkan sendiri, tak perlu kepada adanya persetujuan, tak perlu kepada adanya permintaan, juga tak bisa dihalang-halangi ketika ia hendak mewujudkan, juga tak membutuhkan sarana dan prasarana apapun di dalam mewujudkan kehendak-kehendaknya. Sebagian kecil, sangat kecil, sesekali diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, tetapi banyak yang tak diperlihatkan di bumi ini. Seandainya Allah perlihatkan 1% saja dari al-qiyam bin nafsinya di alam semesta ini, sungguh semua kejahatan akan terhenti. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya begini: seandainya Allah perdengarkan saja mayat berteriak di dalam kubur akibat dipukul dan disiksa, maka sungguh kalian tidak mengangkat dahi kalian dari sujud selama-lamanya. Apalagi dengan neraka, apalagi dengan surga, apalagi dengan kenikmatan dan siksaan-siksaan Allah yang lain. Karena Allah memang sudah menciptakan surga dan sudah menciptakan neraka, diberikan hak pilih kepada manusia. Apakah mau ke surga, apakah mau ke neraka, tinggal memilih. Dan pilihan ada keniscayaan, pilihan ada konsekuensi. Nggak bisa hanya ngomong saya mau ke surga, tetapi berbuat berjana di muka bumi. Kembali ke sini, al-qiyam bin nafsi, Allah urus sendiri semuanya, mulai dari kehendak sendiri, rencana sendiri, kemudian proses juga dilakukan oleh Allah sendiri, kemudian juga hasil atau target juga Allah capai sendiri. Nggak perlu ada indikator pada Allah, nggak perlu ada sarana dan prasarana pada Allah, nggak perlu ada visi atau sekian, nggak perlu pada Allah, nggak perlu apa-apa. Itulah makna al-qiyam bin nafsi. Kita kalau mau melakukan sebuah kegiatan, buat dulu, buat SOP-nya, buat visi-misinya, buat targetnya, buat macam-macam. Udah dibuat pun nggak tercapai juga. Yang penting udah buat, kan? Itu urusan manusia. Allah al-qiyam bin nafsi. Kadang-kadang ketika kita sedang merencanakan sesuatu, tiba-tiba tak sesuai dengan rencana Allah, maka yang berlaku adalah rencana Allah di situ. Banyak rencana-rencana yang kita susun seakan-akan nyaris sukses, nyaris berhasil. Pas di penghujungnya ternyata berbeda dengan apa yang Allah kehendaki terhadap kita. Maka bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Kita tentu yakin al-qiyam bin nafsi. Allah tak menuruti kemauan kita. Karena kalau sekiranya Allah menuruti keinginan kita, di antara kita ini banyak sekali keinginan. Bukan Allah tak tahu mau menuruti keinginan mana, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah betapa hancur leburnya alam semesta. Karena keinginan manusia itu adalah keinginan yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang dangkal. Pinginnya manusia kan senang untuk dirinya. Seandainya itu semua keinginan kita terwujud, maka akan berbenturan dengan keinginan-keinginan yang lain. Yang lain memiliki keinginan yang sama, lalu terjadilah banyak sekali perbenturan di antara berbagai keinginan yang ada di alam semesta. Maka al-qiyam bin nafsi, Allah memiliki sikap dan cara sendiri terhadap Palestina. Walaupun kita tak boleh diam dengan deal of century itu, nggak boleh diam. Apalagi disebut 2004 tahun setelah 2020, berarti 2024. Ada apa dengan 2024? 2024 itu adalah genap 100 tahun telah berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani, yang secara ideologi politik umat Islam kalah 100 tahun terakhir ini. Tidak ada kekuatan dan bargaining position
di dunia ini, maka seandainya terwujud di Juni 4 tahun dari 2020 alias 2024, maka kembali umat Islam kehilangan segala-galanya. Miliaran dolar yang ditawarkan oleh Trump itu kadang-kadang menggiurkan bagi sebagian orang. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, Yerusalem itu tempat mi'rajnya Rasulullah. Yerusalem itu tempat yang paling banyak diutus para nabi dan rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Yerusalem itu adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Nabi berhijrah. 13 tahun itu salat, atau 10 tahun karena tahun pertama, 10 tahun karena 3 tahun kan masih dakwah sirran, dakwah secara. Jadi 10 tahun umat Islam berkiblat ke Yerusalem. Di sana ada Baitul Maqdis dan disebut oleh Ibnu Arabi dan beberapa ulama sufi besar lainnya, itu adalah poros bumi. Barang siapa yang menguasainya maka akan menguasai dunia. Banyak lagi penjelasan tentang Yerusalem ini. Seandainya seluruh Amerika dan Eropa diberikan pun, tak patut umat Islam menerima deal tersebut. Seandainya umat Islam kuat. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah al-qiyam bin nafsi. Allah mengurus alam semesta ini dengan kehendak-kehendaknya. Meskipun demikian, manusia akan ditanya di akhirat, apa yang kau lakukan di dalam serentetan peristiwa yang ada di bumi selama engkau hidup. Apa yang kita lakukan untuk Palestina, untuk Yerusalem, untuk apa lagi? Untuk umat Islam di sekitar kita, untuk anak-anak kita, untuk putra-putri sahabat dan kerabat kita, itu semua kita mesti memerankan diri sebagai pertanggungjawaban kehidupan kita di hadapan Allah kelak. Enggak berat-berat, tetapi minimal kita memberdayakan diri untuk melakukan sesuatu. Memang enggak mampu kita lakukan, dan memang Allah tak mewajibkan kita mampu untuk melakukan semuanya. Kalau saya nggak salah, Ustaz Fahrudin pernah bertanya kepada salah seorang syekh. Kalau saya nggak salah, beliau sampaikan di dalam ceramah atau di dalam khutbah, Syekh, kenapa Allah tidak menangkan saja orang-orang Palestina atas orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi masih tetap diberikan kekuatan untuk mencengkram bumi Palestina? Tidakkah doa-doa umat Islam di seluruh dunia ini, tidak adakah di antara doa-doa umat Islam yang dikabulkan oleh Allah, yang di antara doanya adalah untuk keselamatan orang Palestina? Taruhlah kalau 1-2 yang berdoa, ini kan hampir dipastikan seluruh umat Islam pernah berdoa untuk keselamatan warga Palestina. Apa jawab Syekh? Ini contoh-contoh Syekh memberikan jawaban yang bernuansa al-qiyam bin nafsi. Apa jawaban beliau waktu itu? Allah tentu memiliki kehendak mutlaknya atas bumi Palestina, tetapi kita juga berkewajiban untuk melakukan apa yang kita bisa untuk bumi Palestina. Seandainya kita berpangku tangan, maka ada alasan kita telah menyia-nyiakan Palestina. Seandainya kita melakukan sesuatu, ada pula alasan bahwa kita telah memanfaatkan kesempatan untuk berjihad demi Palestina. Selesai. Nggak stres, kita nggak tertekan,
nggak kayak Pak Jokowi. Nah, nggak perlu kita Jokowi di sini. Yang penting adalah al-qiyam bin nafsi akan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat apa yang kita bisa. Allah memang tidak pernah mewajibkan kita berhasil di dalam apa yang kita lakukan. Yang Allah perintahkan adalah berbuat. Yang Allah perintahkan adalah qul ya'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, berkaryalah kalian, maka Allah yang akan menilai, Rasul yang akan menilai, orang-orang mukmin yang akan mengambilnya sebagai pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah itu artinya besar, artinya tunggal. Dan maksud daripada atau mengapa al-wahdaniyah dimasukkan ke dalam kelompok salbiyah, karena di dalamnya mengandung ketiadaan. Ketiadaan apa? Ketiadaan berbilang, ketiadaan lebih daripada satu. Ada dua makna al-wahdaniyah. Ini sudah pernah kita sampaikan beberapa kali. Wahdaniyah yang pertama adalah mengacu kepada akar kata al-wahid, tidak ada penolong, penyokong, pendukung, pembanding, penyanding, tidak ada. Allah mewujudkan kehendak-kehendaknya sendiri, nggak perlu ditolong, nggak perlu disokong, nggak perlu didukung, nggak perlu apapun dari pihak lain. Dan makna al-wahdaniyah yang kedua adalah merefer kepada ungkapan ahad. Ahad artinya tidak ada bagian lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bagian, maka Allah tak butuh kepada apapun. Sebagaimana lazimnya sesuatu yang memiliki bagian, dia membutuhkan kepada banyak hal. Manusia ada bagian jasmani dan rohani, makanya manusia membutuhkan banyak hal. Jasmani kita butuh makan minum, butuh kelembaban, butuh cuaca, suhu sekian. Rohani kita juga butuh penghargaan, butuh sapaan, butuh persahabatan, butuh teguran, butuh hiburan, banyak sekali kebutuhan. Nah, Allah ahad. Yang ahadnya itu ahad yang tak bisa dibagi, yang tak ada bagian, dan karenanya Allah tidak membutuhkan apapun, tak butuh makan dan minum, tak butuh juga penghargaan, pengagungan, penghormatan, penyembahan, peribadatan. Allah tak butuh. Allah perintahkan kita beribadah karena manusia membutuhkan ibadah. Makin sempurna ibadah dilaksanakan oleh manusia, maka makin sempurna posisinya sebagai manusia. Yang Allah perintahkan ibadah pun adalah yang benar-benar sangat normal, yang sangat sederhana, yang sangat minimal. Salat 5 kali atau 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam keadaan-keadaan tertentu itu pun bisa dikurangi menjadi 3 waktu, karena asar dengan zuhur bisa dijamak, maghrib dengan isya bisa dijamak, tinggal subuh tersendiri kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, terutama dalam keadaan safar atau perjalanan. Ini sangat minimalis. Sekurang-kurangnya 3 kali dalam sehari semalam kita terhubung dengan Allah. Kalau enggak, kita akan terhubung dengan hantu, belagu, setan dan segala macam. Yang lebih bagus lagi 5 kali dalam sehari kita terhubung dengan Allah. Dan lebih bagus lagi adalah banyak terhubung dengan Allah. Makanya ada zikir, ada wirid harian. Jadi zikir jangan dilarang. Cuma jangan pula memaksa orang untuk berzikir, karena yang kita paksa yang minimal 3 kali dan 5 kali itu kita paksa. Jangan sampai ada orang yang tidak menghubungkan diri dengan Allah. Karena kalau sekali lagi dia tidak menghubungkan diri dengan Allah, dia terhubung dengan entah apa yang lain nanti. Manusia kalau sudah banyak terhubung dengan selain Allah, maka dia akan mewujudkan apa? Akan mempraktekkan kehidupan yang tak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tak sesuai
sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Kenapa? Karena jarang terhubung dengan Allah. Lagi yang kita sih, kalau anak kita itu sering berkomunikasi dengan kita, maka dia akan menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Tapi kalau sering terhubung dengan Mobile Legend, maka ule-ule di Mobile Legend kita juga tahu. Apalagi kalau terhubung dengan pembawa paham aliran sesat, kesyirikan, narkoba, S2 maksudnya sabu-sabu. Nah, itulah Allah memerintahkan ibadah agar kehidupan manusia menjadi sangat manusiawi dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Inilah makna 5 sifat salbiyah ini dalam pengertian yang kedua, yaitu mengandung makna ketiadaan. Kemudian penulis kitab Al-Bajuri mengembalikan kelima sifat salbiyah ini terikat atau mengikat sifat pertama, sifat nafsiyah, yaitu al-wujud. Wujud Allah adalah wujud yang tidak, yang tak berawal. Wujud Allah adalah wujud yang bakal, yang tak berakhir. Wujud Allah adalah wujud yang al-mukhalafatu lil hawadits, yang tak sama dengan yang lain. Wujud Allah adalah wujud yang al-qiyam bin nafsi, yang mengurus sendiri semuanya, berdiri sendiri. Dan wujud Allah adalah wujud yang al-wahdaniyah, yang esa, yang tunggal, tidak ada penolong, penyokong, pembantu, pembanding, penyanding, dan juga tidak memiliki kebutuhan apapun terhadap siapapun, dimanapun dan kapanpun. Inilah pembahasan kita sifat-sifat salbiyah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sifat-sifat ma'ani pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah sama-sama dengan mampu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.